Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing lagi, yaitu kelas swing pendek STS dengan kode Sugiono tentunya. Di sini Mas Bro akan belajar gimana cara nyari stock pick saham swing, ya. Terus ada belajar money management, belajar indikator, dan banyak banget yang akan dipelajari di kelas ini. Kelas ini akan diadakan tanggal 29 Oktober 2022, hari Sabtu malam minggu. Dan bagi teman-teman yang pengen langsung tanya-tanya aja apa sih yang didapat dari kelas, Mas Bro bisa lihat videonya di atas atau kontak saya aja langsung di deskripsi. Nanti Mas Bro akan dapat sinyal seperti ini. Misalnya Sugiono nih ada sinyal bumi seperti itu, dan Mas Bro akan masuk ke grup Telegram Swing STS tentunya ya. Oke ya, langsung tanya-tanya saya aja, kontak di deskripsi atau lihat video di atas, dan kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas saham IPO lagi, yaitu Cabut. Nah, PT Citra Borneo Utama ini adalah perusahaan CPO yang sebelumnya mungkin udah IPO adalah STAA dan Teladan. Nah ini mirip ya kayak gini. Cuman singkatannya Cabut. Berarti emang kita disuruh cabut, nggak disuruh beli. Oke, di sini untuk sektornya consumer non cyclicals ya, CPO ya, kebun sawit lah seperti itu kayak Teladan dan STAA. Terus di sini untuk periode book building tanggal 13 Oktober sampai 19 Oktober. Sekarang masih book building. Terus untuk harganya mahal, guys. 690 sampai 1.200. Ini kalau IPO harga segini kan awang-awangan ya. Kalau 100 apa 200 kan masih mending ya. Oke, kita akan langsung lihat aja ke dalamnya. Apakah ini menarik bagi teman-teman? Ya monggo. Di sini ada IPO 5, kemungkinan rata-rata mungkin di akhir Oktober atau di November guys pada IPO. Mungkin rame nanti di bulan depan ya. Siapin RDN-nya tentunya. Nah, di sini langsung kita lihat ya ke dalamnya. Yang pertama banget adalah Cabut ini harganya udah nggak enak buat IPO, nggak ramah kantong lah, 600-an gitu kan. Terus untuk yang kedua adalah UE-nya yang rame-rame. Nah biasanya kalau saham yang UE-nya rame-rame, waduh, UE-nya itu akan rebutan jualan ke retail. Nah kita sebagai retail ya bengong aja. Kalau misalnya nih ya Mas Bro, saya disuruh milih, kan saya udah bahas 3 nih, yaitu BSBK, OMED, sama nanti si Cabut. Ya saya milih yang pertama BSBK, yang kedua OMED, dan yang ketiga adalah Cabut. Nanti PDPP dan PRAI belum saya bahas. Nah kita lihat yang pertama kita akan lihat historis dari beberapa UE ini ya, sekuritas ini saat dia UE-in sebuah saham. Gimana ya track recordnya? Yang pertama adalah BRI Dana Reksa Sekuritas di sini guys, BRI Dana Reksa di sini. Yang terakhir adalah ngipoin WMPP. Nah, WMPP ini juga rame-rame guys. Banyak banget ya yang ini, ada 5 juga. Kita lihat di sini juga di awal market udah diguyur. Ya, di awal hari pertama IPO udah nggak kuat arah dan langsung diguyur. Biasanya seperti itu guys. Jadi kalau rame-rame biasanya seperti itu. Terus yang ini yang sendiri guys. Yang sendiri adalah saham MTEL dan RUNS. Kita lihat MTEL kita lihat juga. Karena ini berat ya, sempat naik ya, nggak kayak WMPP naik dikit langsung turun. Kalau ini naik banyak ya, hampir arah, tapi ya diguyur juga. Terus RUNS ini arahnya berjilid-jilid ya, berjilid-jilid. Jadi istilahnya kalau BRI Dana Reksa itu kalau sendiri juga nggak terlalu buruk, tapi kalau bareng-bareng ya kayak WMPP langsung diguyur. Nah selanjutnya adalah Maybank ya, Maybank kita lihat Maybank. Di sini apa? Sekuritas Maybank. Maybank nggak ada ya guys, nggak nge-IPO-in dalam waktu dekat ini. Oh ini salah aku nulis ya guys. Oh di IPO yang ADCP. Mau dilihat nggak ADCP? Ngeri guys, ADCP ada hancur. Nah ini kan ADCP hancur kan. Remuk lah ADCP pokoknya. Jadi remuk. Oh udah males saya guys. Mire YP ya, Mire ya. Kalau Mire ini kalau sendiri bagus. Mire ini kok mau lihat di sini tuh. Mire ini kalau dia nge-IPO-in sendiri dia bagus ya. Tapi kalau bareng-bareng ya kayak ADCP hancur. Nah, kalau bareng-bareng kita nggak tahu. Kalau yang sendiri mana guys? IPPE berdua sama KGI ya. IPPE IPPE berdua sama KGI ya arah juga sih kalau berdua ya. Arah 3 kali. Apalagi guys yang sendiri, Depo ini sendiri guys.
Depo ini sendiri dan Tul ya yang terakhir ya kayaknya. Depo ARA 2 kali. Jadi Mire sama BRI dan Reksa itu juga bagus kalau sendiri ya, nggak terlalu jelek ya, minimal ARA 2 kali lah. Tapi kalau bareng-bareng itu pada remuk ya. Kita lihat yang terakhir adalah UOB Kehian AI ya, UOB. UOB Kehian ini adalah enak dan baut. Nah ini yang terakhir enak dan baut ya. Dan, sedikit aja bahas karena banyak banget. Enak ya, naik tinggi lumayan tapi awalnya diguyur ya. Baut sekarang 50. Tapi awalnya sempat ARA 3 kali. Sebenarnya UW ini guys, UW ini kecuali Maybank yang baru 1 kali di ADCP, yang lain itu kalau nge-PO-in sendiri itu nggak jelek. Ya seperti itu ya, sempat ARA, tapi kalau bareng-bareng ya saya nggak tahu ya. Nah, kita lihat yang langsung ke prospektusnya aja apakah menarik. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah nomor 16 yaitu sahamnya guys. 16 kita lihat. Di nomor 16. Nah, ini adalah pemegang sahamnya. Ini ada yang unik guys, yaitu di sini pemegang saham nomor 2 yaitu PT Sawit Sumbermas Sarana atau kodenya adalah SSMS. Nah, kita lihat nih. Nah, jadi bisa dibilang Cabut ini adalah anak usaha dari SSMS dan di sini nanti ada namanya pelunasan hutang juga ya. Jadi akan membuat SSMS ini jadi pengendali utama dari Cabut. Ini SSMS guys. Ya, itu nanti kita kesimpulannya di akhir ya, kesimpulannya. Oke, terus ada Cita Bono Indah. Nah, nanti ini akan diberikan ke SSMS. Nah, kita lihat di sini dari penawaran umum. Nah, di sini nggak ada waran. Terus kalau kita lihat di sini, itu masyarakatnya itu 20%. Jadi nanti 20% porsi publik ya, atau free float-nya. Terus nomor 17, nah ini guys yang mau saya jelasin di sini. Yaitu penukaran hutang dengan saham di perseroan atau debt to equity swap yang dilakukan antar pemegang saham beneran setelah penawaran umum. Jadi gini ya, kalau kita lihat di sini, PT Citra Borneo Indah, nah ini kan setelah ada masyarakat 20%. Berarti PT Citra Borneo Indah itu adalah pengendali karena dia jumlah persentase sahamnya adalah 54. Tapi PT Citra Borneo Indah itu punya hutang ke SSMS, ke Sawit Sumbermas Sarana, dia punya hutang. Dan udah persetujuan mereka ya, kita nggak bisa instruksi. Nanti Oke Mas Bro, jadi kita langsung bahas ke sini aja, yaitu pembayaran hutang dengan saham seperti itu atau kepemilikan sebuah usaha, kepemilikan sebuah perusahaan seperti itu. Nah, nanti kalau setelah sekarang kan kalau kita lihat sebelum IPO itu adalah PT Citra Borneo Indah, itu adalah pemegang saham pengendali ya, dengan di sini 156. Ya, kalau kita lihat di sini, jadi hutangnya PT Citra Borneo Indah itu ke SSMS itu sekitar segini, guys. 156 miliar sekian. Nah, nanti kalau udah selesai atau setelah IPO, berarti struktur kepemilikan sahamnya seperti ini. Jadi PT Citra Borneo Indah udah nggak memiliki saham apapun di Cabut. Dia udah keluar karena semuanya sahamnya itu dilimpahkan ke SSMS buat ngelunasin hutangnya. Jadi nanti pengendalinya adalah SSMS. Nah, biasanya perusahaan yang seperti ini yang induk dan anak, dan induknya itu udah ada di bursa, biasanya akan kena sentimen positif. Yang terakhir adalah saham dari Coal. Coal itu anak usaha dari INCF. INCF ini sempat naik lumayan tinggi ya sebelum Coal itu IPO. Kita di sini untuk INCF. Ini yang terakhir banget ya, yang induknya udah ada di bursa. Nah, di sini guys ya, dari harga 50 itu INCF sempat nyentuh ke harga 100. Beger guys. Ini saat menjelang Coal IPO. Ya, waktu Coal itu book building, nah INCF langsung naik sahamnya sampai beger dalam waktu 2 minggu. Nice. Nah, terus yang lebih lama lagi adalah Friend. Friend ini adalah salah satu pemegang saham atau pengendalinya Mora. Nah, saat Mora IPO juga sama. Friend dari harga 81 sempat nyentuh ke 115. Nah, naiknya 30%, hampir 40%. Nice juga ya. Nah, di sini juga SSMS kemungkinan sama, guys. Ya, jadi kalau saya ya pribadi, kalau Mas Bro mau ngambil Cabut, monggo silahkan. Kalau saya mendingan lebih seneng saya masuk ke SSMS daripada Cabut. Nanti kalau udah IPO si Cabut, SSMS-nya kita TP seperti itu.
Ya guys, kalau saya sih gitu ya kalau saya. Nah kita lihat langsung aja ke selanjutnya adalah dari nomor 19 adalah penggunaan dana. Ini rencana penggunaan dana ya. Seluruh dana yang diperoleh dari peran umum ini akan digunakan 54% untuk pembangunan refinery extension dan infrastrukturnya, di mana transaksi rencananya akan dilaksanakan dengan pihak ketiga ya, untuk pembangunan lah seperti itu. Sisanya akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku ya, pokoknya buat modal kerja. Semuanya buat modal kerja guys. Terus selanjutnya adalah ekuitas nomor 20. Bahas cepat aja, ini yang intinya yang bikin saya itu kurang senang sama saham ini. Ya, kita lihat di sini guys. Liability-nya. Masuk di sini. Ini dalam juta loh. Ini dalam juta. Dalam juta rupiah. Berarti triliun. Nah, bener ya. Apa saya salah? Triliun bener ya. Jadi hutangnya itu 2 triliun. Ekuitasnya cuma 157 miliar. Nanti hutangnya atau DER-nya ini 1400-an% guys. Wow, this is luar biasa sekali hutangnya guys. Wow, kenapa cabut ini utangnya bisa segede itu? Karena dia itu rugi terus ya. Rugi terus dulu guys. Nah nih, tahun 2020 ke bawah itu sering rugi. Kita nggak tahu ya. Tahun 2019 ke bawah itu gimana kinerjanya, tapi kok bisa dipastikan aja ya, kalau hutangnya ya sampai numpuk segini, berarti tahun-tahun sebelum tahun 2019 tuh sering rugi. Makanya dia buat nutupin kerugian pakai hutang seperti itu guys. Ini udah jelas dia sering rugi. Dan baru mungkin 2021 ini ya, ini mulai untung-untung tipis seperti itu guys. Jadi kalau udah seperti ini, yang sahamnya hutangnya gede, profitnya baru tipis, jangan harap deh bagi dividen. Betul ya guys. Oke. Nice, itu yang bisa dilihat dari sini udah jelas ya, laba usahanya itu udah mulai membaik sih untuk saat ini. Tapi ya gitulah. Oke. Terus kita lanjut, yaitu produk nomor 150. Kita cepet aja, nanti kita mau bahas ini ya, mungkin menarik, yaitu PDBP ya. Di sini produk-produk dari cabut. Ini juga sama kayak STAA dan Teladan gitu ya. Jadi bentuk produknya itu ada Palm Fatty Acid ya, PFAD. Terus ada CPO lah seperti itu. Terus ada di sini ya, Olein ya sama sih. Strain apa nggak tahu, udah mudeng. CPKO juga ada. Terus ada Palm Kernel Explorer atau PKE. Nah ini produk-produk dari cabut ya. Ya hampir sama lah kayak STAA gitu ya, kayak Teladan gitu. Oke, kita akan langsung bahas aja di rasio keuangan atau rasio fundamental ya. Bagus nggak ya bagi teman-teman mau invest di cabut. Nah harganya termasuk mahal kalau menurut saya guys. Di sini harganya itu dipatok 690 sampai 1280. Nah di sini guys. Nah ini benar ya. Nah, dengan harga yang segini, guys, itu PBV-nya itu 63. Wow. Bener kayaknya gue ngitungnya. PBV. Oh, BV, guys. Book value, sorry. Ini book value. Book value-nya adalah 63 rupiah. Jadi harga buku PBV satu kalinya itu adalah 63. Nah, kalau kita lihat di sini untuk PBV-nya itu 10 kali. Jadi kalau misalnya cabut nih IPO di harga 690, PBV-nya udah 10 kali. Wow, mahal ya. Kalau kita bandingkan sama Teladan dan STAA juga jauh ya. Teladan dan STAA itu PBV-nya 3 kali dan 2 kali. Seperti itu. Apalagi kalau cabut ini IPO-nya di 1200. 20 kali guys, sama kayak Arto. Terus untuk PER, ya price to earning-nya juga kalah ya sama Teladan dan STAA. Lebih gede ya price to earning-nya karena dia mahal jualnya guys. Terus untuk DER-nya ini yang medeni, kayaknya takut aja saya sama DER ya. Takutnya nanti PKPU gitu ya, nggak sanggup bayar hutang terus bermasalah, disuspend. Wow, oh my god. Nah kita lihat di sini untuk DER-nya itu 1451, gila. Wow, persen guys. Kalau kita lihat di sini untuk Teladan itu 147%. Untuk STAA lebih kecil lagi, cuman 60% dari equity. STA 60%, Teladan 140%, untuk cabut 1400%. Wow, gede banget. Untuk ROE-nya itu ya kalah juga sama Teladan STAA. Ya seperti ini guys, untuk caps-nya ya segini, kecil.
lebih kecil dari teladan STAA. Di sini capnya 1,7 T, kalau segini 3,2 kalau 1200. Terus untuk teladan 7,5 dan 12 T. Jadi masuknya ranah blue chip guys. Kalau yang teladan STAA. Mid cap lah seperti itu. Kalau yang cabut juga mid cap atau semi gorengan lah. Oke ya, dari kesimpulannya aja, yang pertama harganya mahal. Yang kedua, fundamentalnya juga nggak terlalu bagus. Yang ketiga, UE-nya banyak. Nah, bagi teman-teman yang duitnya itu berlimpah ya bolehlah ikut. Tapi kalau teman-teman duitnya mepet kayak saya gini, ya mending pilih yang lain. Seperti ya guys ya. Oke, mungkin semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya guys.